izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizaulia Khairani dengan NPM 2113024041 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Nah, teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai habitat dan relung ekologi atau bisa dibilang niche. Nah, jadi niche ini atau relung ekologi dan juga habitat merupakan salah satu materi pokok yang ada di dalam ekologi, yang mana ekologi itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu dalam biologi. Nah, nantinya kita akan membahas mengenai apa itu habitat, kemudian tipe-tipe habitat, macam-macam habitat, serta pemanfaatan dari habitat. Kemudian kita akan membahas juga apa itu relung ekologi, kemudian konsep dari relung ekologi, dan proses pembentukan relung. Nah, jadi sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai apa itu ekologi. Jadi teman-teman, ekologi itu tidak hanya memuat mengenai makhluk hidup dan lingkungan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, serta makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, lingkungan itu terdiri dari faktor abiotik dan biotik, yang mana berada di sekitar suatu makhluk hidup. Jadi ekologi ini mempelajari tingkatan-tingkatan makhluk hidup, mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai ke tingkatan yang paling tinggi. Baiklah teman-teman, ayo kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu habitat. Jadi teman-teman, habitat ini berasal dari bahasa Latin, yaitu inhabits, yang mana berarti tempat tinggal suatu makhluk hidup. Nah, kemudian menurut Sandika 2021, habitat adalah tempat suatu makhluk hidup yang mana tempat tersebut merupakan suatu area yang memiliki sumber daya dan kondisi bagi organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi atau melanjutkan keturunan. Yang mana sumber daya yang dimaksud itu adalah sumber daya abiotik dan juga sumber daya biotik. Nah, kemudian selanjutnya ada apa aja sih tipe dari habitat? Yang pertama ada habitat terestrial, kemudian kedua ada habitat perairan tawar, kemudian ada habitat perairan payau, dan satu lagi habitat perairan laut atau perairan asin. Nah, pertama yaitu habitat terestrial. Habitat terestrial ini disebut juga dengan habitat darat, yang mana habitat ini dipenuhi oleh tumbuhan dengan biomasa yang besar. Nah, habitat terestrial ini meliputi gurun, padang rumput, sabana, hutan tropis, tundra, dan juga taiga. Yang pertama yaitu gurun. Gurun disebut juga sebagai padang pasir, yang mana sebagian besar kawasannya ini diselimuti oleh pasir. Nah, biasanya terdapat di daerah tropik, yang mana sepanjang garis khatulistiwa kemudian berbatasan langsung dengan padang rumput. Kemudian kedua yaitu padang rumput. Nah, padang rumput ini membentang mulai dari daerah yang tropis ke daerah yang beriklim sedang. Nah, yang ketiga yaitu sabana. Sabana ini merupakan padang rumput kemudian diselingi oleh pepohonan. Kemudian pepohonannya itu merupakan pepohonan dengan jenis perdu, yang mana bukan pepohonan yang digolongkan ke dalam jenis pohon yang tinggi. Kemudian populasinya itu cenderung rendah. Kemudian selanjutnya yaitu hutan tropis. Hutan tropis ini merupakan kawasan dengan keanekaragaman tumbuhan dan hewannya itu yang tinggi. Jadi flora dan faunanya itu sangat beraneka ragam di hutan tropis ini. Kemudian tundra. Jadi pada kawasan tundra ini terletak di daerah kutub yang didominasi oleh vegetasi dari lumut-lumutan dan juga rumput-rumputan. Nah, tidak ada pohon yang tumbuh di kawasan ini, jadi hanya tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu taiga. Nah, tundra ini merupakan kawasan yang dihuni oleh hutan homogen yang berada di daerah subtropik sampai dengan kutub. Jadi di kawasan ini ditandai dengan suhu yang berada di antara musim dingin dan juga musim panas. Nah, kemudian habitat terestrial memiliki karakteristik tersendiri nggak sih? Jadi karakter habitat terestrial yaitu organismenya biasa menghadapi dehidrasi. Kemudian suhunya itu tidak tetap atau bervariasi, dan sirkulasi udara itu berlangsung dengan cepat. Jadi oksigen dan karbon dioksida itu tercampur dalam gas.
Kemudian kebanyakan semuanya itu memiliki struktur di datan atau di tanah. Kemudian tanahnya tidak selalu berhubungan satu sama lain seperti di air, sehingga dapat menjadi pembatas antara mobilitas suatu organisme dengan organisme lain. Kemudian nutrisi yang ada di daerah terestrial ini diambil oleh organisme yang juga berasal dari tanah. Nah, tipe habitat selanjutnya yaitu perairan tawar. Perairan tawar ini memiliki ciri khusus yaitu kadar garamnya sangat rendah, sehingga sifat perairan yang dihasilkan itu tawar atau tidak mengandung HCl yang tinggi. Kemudian habitat terestrial memiliki karakteristik tersendiri nggak sih? Jadi karakter habitat terestrial yaitu organismenya biasa menghadapi dehidrasi. Kemudian suhunya itu tidak tetap atau bervariasi, dan sirkulasi udara itu berlangsung dengan cepat. Jadi oksigen dan karbon dioksida itu tercampur dalam gas. Kemudian kebanyakan semuanya itu memiliki struktur di datan atau di tanah. Kemudian tanahnya tidak selalu berhubungan satu sama lain seperti di air, sehingga dapat menjadi pembatas antara mobilitas suatu organisme dengan organisme lain. Kemudian nutrisi yang ada di daerah terestrial ini diambil oleh organisme yang juga berasal dari tanah. Kemudian dari habitat perairan tawar ini meliputi danau dan sungai. Nah, danau ini merupakan ekosistem air tawar yang berdasarkan aliran airnya termasuk ekosistem air tergenang atau tidak mengalir, yang mana danau ini dapat terbentuk melalui berbagai proses alam seperti gempa, kemudian sesar, letusan gunung berapi, daratan banjir, kemudian minder, kars, gletser, maupun laguna. Kemudian untuk sungai ini adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai ini biasanya mengandung sedikit sedimen dan makanan. Jadi aliran sungai itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu satu aliran. Nah, kemudian habitat air tawar ini memiliki karakteristik tersendiri nggak sih? Jadi karakteristik habitat air tawar ini seperti yang sudah saya bilang tadi, kadar garamnya itu rendah. Kemudian suhunya itu tidak terlalu bervariasi atau dominan tetap. Nah, kemudian penetrasi cahaya matahari itu rendah. Tumbuhan yang mendominasi di perairan air tawar ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang dapat bertahan hidup di air yang tidak memiliki kadar garam. Kemudian tipe habitat selanjutnya yaitu habitat perairan asin atau perairan laut. Habitat laut ini merupakan habitat yang paling luas yang ada di bumi, berupa perairan dengan kadar garam yang sangat tinggi. Nah, hal ini terjadi karena laut memiliki kadar ion Cl- mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapannya itu besar. Kemudian habitat air laut ini memiliki karakteristik tersendiri nggak sih? Nah, jadi karakteristik dari habitat air laut ini memiliki tadi kadar garam yang tinggi, kemudian temperaturnya ini berbeda dengan habitat air tawar, yaitu bervariasi pada habitat air laut. Nah, kemudian penetrasi cahaya ini cukup tinggi karena tidak ternaung oleh beberapa tumbuhan di sekeliling laut. Kemudian ekosistem di habitat laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian aliran atau arusnya itu terus bergerak karena perbedaan iklim. Kemudian habitat laut ini di daerah satu dengan daerah yang lainnya itu berhubungan. Nah, habitat air payau ini disebut juga dengan habitat estuari, yang mana terkonsentrasi pada muara-muara sungai yang berbatasan langsung dengan air laut. Jadi airnya itu campuran dari air tawar dan juga air asin. Jadi menyebabkan salinitasnya itu berfluktuasi. Kemudian apa saja sih karakteristik dari habitat estuari? Jadi karakteristiknya itu salinitasnya itu dipengaruhi oleh musim, topografi, pasang surut, dan juga jumlah air tawar dan jumlah air laut yang berubah-ubah. Kemudian substrat estuari ini dominannya adalah lumpur. Kemudian suhu airnya ini bervariasi.
Nah, perairan memiliki kekeruhan dan aliran sungainya itu maksimum, kemudian memiliki kadar oksigen terlarutnya itu bervariasi sesuai dengan salinitas yang terlarut juga. Kemudian terdapat beragam fauna seperti fauna di air asin, fauna air tawar, dan campuran dari keduanya. Kemudian miskin flora karena airnya ini memiliki pH yang berubah-ubah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu macam-macam habitat. Macam-macam habitat ini dibagi berdasarkan segi waktu. Yang mana pertama yaitu ada habitat yang konstan, yang mana kondisi habitatnya ini bersifat terus-menerus dan tidak berubah, relatif baik ataupun relatif buruk. Kemudian selanjutnya yaitu musiman, yang mana kondisi habitat ini berganti secara lebih kurang teratur, baik dan buruk. Kemudian selanjutnya yaitu tidak menentu, yang mana tidak dapat diperkirakan perubahannya, periode dengan kondisinya baik lamanya atau juga variasinya. Kemudian selanjutnya yaitu efemeral. Efemeral ini periodenya berkondisi baik yang berlangsung sangat singkat, diikuti dengan periode yang tidak baik, kemudian berlangsung itu lama sekali. Jadi kayak periode baiknya itu singkat, kemudian periode buruknya itu sangat lama. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan fungsi dan ruang. Jadi ada 3. Yang pertama itu habitat, yaitu habitat luas melebihi daerah yang mampu untuk dijajah oleh makhluk hidup. Kemudian habitat yang terputus-putus, yaitu kondisinya itu tidak berselang-seling. Kemudian habitat terisolasi, hanya ada satu fauna saja. Nah, kemudian apa saja yang manfaat dari habitat? Jadi manfaat dari habitat ini banyak sekali. Nah, ini yang saya sebutkan manfaat-manfaatnya rekan dari tipe-tipe habitat ya. Jadi untuk habitat terestrial ini bisa untuk penyedia sumber daya bagi manusia, hewan dan juga tumbuhan. Kemudian habitat perairan tawar yaitu bisa untuk air minum, kemudian transportasi air, PLTA dan lain sebagainya. Kemudian perairan asin yaitu bisa juga untuk transportasi air, kemudian penghantar suhu panas dari wilayah khatulistiwa mengarah ke wilayah yang lebih dingin seperti kutub. Kemudian habitat estuari ini yaitu sebagai sumber zat hara, yang mana biasanya itu karena kadar pH dan kadar garamnya itu campuran antara tawar dan juga asin, jadi zat haranya yang terkandung dalam habitat estuari ini banyak. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu relung. Relung ini merupakan kombinasi tempat organisme yang mana cara organisme hidup dan peranannya dalam komunitas. Nah, berikut merupakan konsep relung dari beberapa ahli. Yang pertama itu konsep relung dari Grinnell dan Elton, yang mana berpendapat bahwa relung spesies itu ditentukan oleh ketersediaan habitat tempat tinggal dan juga adaptasi perilaku dari organisme. Kemudian selanjutnya yaitu konsep relung yang dikembangkan oleh Charles dan juga Elton, yaitu relung adalah status fungsional suatu organisme dalam komunitas tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu konsep relung dari George Hutchinson, yaitu relung ini dibedakan ke dalam 2 prinsip, yaitu relung fundamental dan juga relung yang terrealisasi. Yang mana relung fundamental menunjukkan secara utuh kondisi lingkungan tempat spesies itu hidup. Kemudian relung yang terrealisasi menunjukkan bahwa status fungsional yang benar-benar ditempati oleh spesies tersebut pada suatu tempat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih proses pembentukan dari relung. Nah, proses pembentukan relung itu sendiri terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu respon organisme terhadap persaingan sumber daya, kemudian yang kedua ekuivalensi ekologi, dan yang ketiga itu adalah pemindahan karakter.
Nah, yang pertama yaitu proses pembentukan relung dengan respon organisme terhadap persaingan sumber daya. Jadi misalnya ada dua spesies yang menempati relung yang sama, yang mana lingkungannya itu homogen dan tidak dapat berdampingan hidupnya. Jadi mereka itu akan bersaing dan menganggap bahwa satu relung hanya untuk satu spesies. Jadi satu spesies ini akan memanfaatkan sumber daya yang lebih efektif dengan dia tinggal di satu relung, kemudian spesies yang lainnya itu akan punah. Nah, kemudian dimisalkan lagi. Jadi ada beberapa spesies dalam satu relung. Mereka ini dapat hidup secara berdampingan, tetapi bukan di dalam satu relung yang benar-benar sama. Jadi mereka seakan-akan memisahkan relung-relung tersebut ke dalam beberapa bagian sumber daya. Jadi oleh karena itu mereka dapat hidup secara bersama. Kemudian proses pembentukan relung melalui ekuivalensi ekologi, yaitu yang mana dua atau lebih spesies memiliki relung yang sama tetapi berada di daerah geografis yang berbeda. Jadi ekuivalensi ekologi ini biasanya terjadi pada komunitas yang relatif itu sederhana. Kekerabatan taksonominya itu tidak terlalu jauh dan tidak juga terlalu dekat. Nah, kemudian proses pembentukan relung dengan pemindahan karakter. Jadi pemindahan karakter ini merupakan suatu istilah yang digunakan menggambarkan perubahan evolusioner yang terjadi ketika dua spesies yang serupa ini menghuni satu lingkungan yang sama. Nah, pada kondisi ini sumber dayanya itu terbatas. Jadi spesies akan melakukan adaptasi morfologi, perilaku, dan fisiologi yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat antara spesies. Kemudian terdapat dua bentuk pemindahan karakter. Yang pertama itu ketika spesies yang bersaing ini untuk mendapatkan sumber daya, maka seleksinya itu akan mengarah pada pemindahan karakter ekologi atau karakter displacement. Kemudian pemindahan karakter ekologi ini muncul ketika persaingan antara individu heterospesifik yang sama melakukan adaptasi fenotipik atau morfologi untuk mengurangi persaingan antar spesies. Kemudian yang kedua yaitu ketika spesies saling mengganggu kemampuan antar spesies lain dalam mengidentifikasi pasangan, itu biasanya akan mengakibatkan hilangnya kemampuan berkembang biak sehingga terjadi perbedaan pola perilaku. Jadi yang pertama tadi itu ekologi, yang kedua itu pola perilaku. Baiklah teman-teman, itulah tadi video dari saya mengenai habitat dan relung ekologi biologi. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.